kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Diva Rizka, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 9 September 2022. Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial sebagai antisipasi kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu lalu. DPR menilai perlu percepatan validasi data penerima bansos agar penyalurannya berjalan tepat sasaran. Pekan depan, pemerintah akan mencairkan bantuan sosial sebagai antisipasi kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu lalu. DPR menilai perlu percepatan validasi data penerima bansos sehingga penyalurannya tepat sasaran. Subsidi dalam rangka antisipasi kenaikan harga BBM dibagi pemerintah ke dalam 3 skema. Skema bantuan langsung tunai atau BLT untuk keluarga miskin, bantuan sosial upah untuk para pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan, serta subsidi transportasi angkutan umum melalui APBD. Dari total anggaran 24,17 triliun bansos kenaikan BBM, 12,4 triliun rupiah dialokasikan sebagai bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga miskin. Nantinya setiap keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS akan mendapatkan BLT sebesar Rp300.000 sebanyak 2 kali. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka secara khusus menyoroti data keluarga miskin penerima BLT. Dia menyebut Kemensos harus terus melakukan validasi data penerima bantuan sosial hingga ke tingkat mikro, terutama data di lapangan ketika penyaluran BLT. Ada yang tidak tepat sasaran dan apa itu kan sudah dalam proses revisi. Nah, pendataan ini saya lihat sekarang di Kementerian Sosial itu difokuskan pada verifikasi lapangan data di lapangan. Nah, ini yang menurut saya akan meminimalisir ini tidak tepat sasaran, tapi kebijakan pemberian bansos oleh pemerintah saat ini menurut saya ya itu sangat membantu masyarakat gitu, terutama yang mereka harus dadakan beradaptasi dengan kenaikan harga minyak. Dia menyebut pengawasan penyaluran subsidi harus dilakukan dengan maksimal agar dampak kenaikan BBM pada rumah tangga miskin dapat ditekan. Teresia, Vinita, dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah mengakomodir seluruh kepentingan guru dan tenaga kependidikan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas, khususnya pasal tentang tunjangan profesi guru agar guru sejahtera dan pendidikan nasional semakin berkualitas. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah mengakomodir seluruh kepentingan guru dan tenaga pendidikan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas, khususnya pasal tentang tunjangan profesi guru agar guru sejahtera dan pendidikan nasional semakin berkualitas. Ditemui di Gedung Nusantara 1 baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, pasal tentang tunjangan profesi guru harus masuk dalam batang tubuh dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Abdul Fikri berpendapat, jika norma tunjangan profesi guru tidak masuk dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas, akan mempersulit guru dalam memperoleh tunjangan. Jadi dituangkan jelas, kalau tidak rinci dan satu-satu, memang tidak boleh rigid nanti yang bisa diatur dengan peraturan di bawahnya. Tetapi payungnya harus jelas. Kalau nggak ada payungnya, wah ini gawat ini, berbahaya. Sebagaimana kekhawatiran mereka ya nanti akan terjadi, jadi harus diyakinkan begitu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti berkomitmen membuka ruang diskusi publik secara luas untuk membahas rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Namun Komisi 10 masih menunggu draft resmi rancangan undang-undang tersebut dari pemerintah. Kita di sini mewakili guru se-Indonesia. Menjadi keputusan dengan Mendikbud adalah tenaga kependidikan. Nanti akan kita masukkan di dalam undang-undang, kita akan fight untuk itu, karena tenaga pendidikan itu penting sekali. Bayangin kalau SD nggak punya operator yang memasukkan data, anak-anak SD, data nilai, data kreativitas mereka, hari ini hari sosial media menghiasi. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Jelang
Jelang tahun politik 2023-2024, Komisi 1 DPR RI mendorong Lemhanas dan Wantanas untuk dapat lebih peka dan memberikan solusi-solusi strategis terhadap isu-isu dan permasalahan masyarakat yang dapat mengancam pertahanan Republik Indonesia. Jelang tahun politik 2023-2024, Komisi 1 DPR RI mendorong Lemhanas dan Wantanas untuk dapat lebih peka dan memberikan solusi-solusi strategis terhadap isu-isu dan permasalahan masyarakat yang dapat mengancam pertahanan Republik Indonesia. Pasalnya, memasuki tahun politik menuju pemilihan umum Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024, isu-isu menyangkut SARA, pandangan politik, dan kelompok agama dapat menyebabkan perpecahan dan mengancam pertahanan Indonesia. Untuk itu, anggota Komisi 1 DPR RI Hilary Brigita Lasut berharap agar Wantanas dapat membahas potensi permasalahan tersebut dan merencanakan tindakan yang dapat dilakukan sebelum memasuki tahun politik. Kita berupaya supaya pertahanan kita dapat dijaga sebelum pertahanan itu runtuh. Nah, memang tahun politik akan sangat berbahaya, isu SARA, isu separatis, isu agama yang saat ini berkembang, dan jangan lupa isu ketahanan pangan yang semua mahal ya. Anggota Komisi 1 Yan Permenas Mandenas menambahkan, sebagai perangkat penting pertahanan Indonesia, Lemhanas harus dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di internal kepolisian dan TNI, sehingga kedua lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga keamanan negara. Ya, kita berharap mereka akan terus berperan aktif ya untuk memberikan rekomendasi serta masukan-masukan ya kepada institusi TNI dan Polri melalui Presiden, sehingga ada evaluasi secara total ya untuk membenahi kedua lembaga ini yang memang akhir-akhir ini menimbulkan image dan penilaian masyarakat yang kurang begitu baik ya, dari berbagai macam insiden dan kejadian yang terjadi. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM dipastikan akan mendorong inflasi. Berbagai sektor tentunya akan merasakan dampak secara langsung dari kenaikan harga BBM. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17.
Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM memiliki dampak universal untuk semua sektor dan skala usaha. Selain memicu peningkatan inflasi, efeknya juga akan terasa pada naiknya harga bahan pangan dan jasa. Untuk itu, DPR menilai perlu ada upaya khusus dari pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi agar tidak menambah berat hajat hidup rakyat Indonesia. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu peningkatan inflasi serta kenaikan harga bahan pangan dan jasa. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan data produksi BBM serta data penerima subsidi BBM yang dinilai tidak transparan. Rieke menilai sebelum data tersebut diberikan, Komisi 6 akan sulit menghitung apakah kenaikan ini dinilai pantas atau tidak. Saya juga meminta agar ada data rincian penerima subsidi, khususnya subsidi BBM, termasuk prosedur, mekanisme, indikator, variabel pendataannya itu seperti apa. Dan juga yang penting adalah tunggakan negara terhadap Pertamina dan PLN. Namun sampai hari ini data itu tidak ada, kami belum menerima. Sehingga kami tidak bisa menghitung sebenarnya ini pantas naik atau sebenarnya bisa stabil atau bisa turun, dari mana datanya. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir menyatakan, seharusnya harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan karena 50% minyak yang beredar secara nasional merupakan hasil produksi dalam negeri. Subsidi tidak sebesar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, 502 triliun. Dan sebetulnya 520 triliun itu kalau kita bedah lagi itu hanya 240 triliun untuk subsidi BBM dan 260 triliun untuk membayar hutang pemerintah kepada PLN dan Pertamina. Bukan nilai subsidi yang berjalan di tahun ini. Dan kalau Pertalite sama solar kita tidak naikkan, pemerintah hanya butuh menambah 11 triliun saja. Ketika pemerintah tidak mau menambah anggaran 11 triliun, maka perekonomian kita akan stuck di situ karena semua harga akan naik. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Sarif Abdullah Al-Qadri menilai kenaikan BBM merupakan upaya untuk menyehatkan APBN. Namun di sisi lain, efek sampingnya akan meningkatkan laju inflasi. Bagaimana pengawasan terhadap BBM yang bersubsidi itu bisa betul-betul dimanfaatkan dan dirasakan dan digunakan oleh masyarakat yang betul-betul yang berhak untuk mendapatkan itu. Yang kedua berkaitan dengan juga BLT yang juga kita harapkan di mana bantuan itu betul-betul kepada sasarannya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah menyoroti data penerima bantuan sosial yang masih belum diperbaharui. Karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar. Ya jelas tadi jangan sampai kemudian penerima ini bukan orang yang tepat sasaran. Nah, ini selalu bermasalah setiap tahun terkait data. Ya, saya minta perbaiki data karena yang lama juga masih semrawut. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengusulkan pemberian bantuan kepada UMKM untuk menstabilkan pendapatan karena bahan baku yang dibutuhkan kini menjadi mahal. Belum ada dari paparannya tadi soal antisipasi terhadap dampak BBM ini terhadap perekonomian dari teman-teman UMKM kita, pelaku UMKM kita gitu. Kami ingin pastikan ada anggaran yang untuk memberikan bantuan kepada mereka karena hari ini kita tahu bahwa teman-teman UMKM kita terdampak dari kenaikan harga BBM ini yang sangat signifikan begitu. Anggota Komisi 6 DPR RI, Hilmi menambahkan, Kementerian Koperasi dan UMKM harus memperhitungkan masa depan UMKM akibat dampak kenaikan harga BBM. Harusnya ini ada bantuan. Karena apa? Industri UMKM ini kan industri yang
mikro ini yang sangat kecil dan ini yang akan sangat berpengaruh. Karena apa? Karena bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM mikro ini pasti akan banyak kenaikan. DPR RI berkomitmen dampak dari kenaikan harga BBM ini akan menjadi perhatian serius. Melalui fungsi pengawasan dan komisi terkait, DPR RI akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah terkait dampak kenaikan harga BBM. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pengendalian kebutuhan pokok seperti harga pangan dan tarif angkutan harus menjadi prioritas pemerintah setelah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, sektor transportasi menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Terlebih, peran transportasi bagi penyangga mobilitas masyarakat dan arus barang merupakan tulang punggung bagi perekonomian nasional. DPR mendesak pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengontrol tarif angkutan umum menyusul tingginya harga BBM. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Rodia, dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 5 DPR RI dan kali ini kita akan membahas terkait Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 5 DPR RI dan kali ini kita akan membahas terkait dampak dari kenaikan harga BBM yang pastinya mempengaruhi tarif dan harga tiket transportasi umum. Bagaimana tanggapan DPR mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Novita Wijayanti. Beliau merupakan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI. Baik, selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terkait dampak dari kenaikan harga BBM ini yang mempengaruhi tarif dan harga tiket dari transportasi umum, bagaimana tanggapan Ibu? Ya kalau kita sih secara jujur sebenarnya berharap kenaikan BBM ditunda ya. Sebetulnya secara jujur apalagi baru ada isu akan naik saja, semua sudah menaikkan harga-harga, tidak hanya tarif-tarif tetapi juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di pasar, kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga itu sudah menjadi efek dominonya seperti itu. Sebetulnya kalau boleh jujur sih kita berharap
tidak ada kenaikan atau ditunda melihat evaluasi. Tetapi dengan kondisi pemerintah itu memutuskan, ya kita berharap masyarakat dengan kondisi ekonomi yang belum begitu pulih pasca pandemi ini sudah masuk 3 tahun, ya kita meminta, kebetulan kita Komisi 5 yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan, di sini ada darat gitu ya, bus, kemudian kereta api, kemudian udara pesawat, kemudian juga laut. Sebelum kejadian ini aja kita meminta tiket pesawat itu bagaimana bisa dikendalikan gitu ya. Bahkan ada keputusan bisa wacana turun 15% dari tiket pesawat karena banyak sekali masyarakat yang berkeluh kesah tingginya pesawat gitu. Kemudian kalau kereta api masih stabil ya. Lah kita berharap sekali dengan efek dari kenaikan BBM ini, Kementerian Perhubungan dalam hal ini yang mengelola semua moda transportasi bisa mengendalikan harga-harga dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, khususnya jangan sampai kemudian liar kenaikannya dan tidak terkendali sehingga bisa makin memberikan beban kepada masyarakat para pengguna transportasi ini. Karena yang pertama kita ingin mendukung kenaikan perekonomian, dengan kondisi seperti ini jangan kemudian kita menjadi semakin terhambat itu perekonomian di masyarakat. Kemudian langkah-langkah konkretnya kita berharap sekali kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Pak Budi Karya dengan jajaran beberapa dirjen, 4 dirjen yang ada, bisa berkomunikasi dengan seluruh tadi saya sampaikan stakeholder yang ada, pengusaha transportasi dari bus, kemudian semuanya untuk tetap koordinasi, jangan kemudian liar, itu saja. Dan kemudian walaupun seperti itu pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, jangan kemudian asal-asalan melayani masyarakat gitu. Karena PR-nya ini banyak sekali ya. Kita kemarin juga ingin merubah undang-undang gitu kan untuk mengendalikan odol, di mana banyak sekali kelebihan muatan, tetapi kemudian ada ketimpangan lagi kenaikan BBM, ini pasti akan sangat membebani masyarakat. Kita berharap sekali ini sangat penting untuk bisa dibahas, dikoordinasikan dan dikoordinir serta dikendalikan gitu harga-harga dari tiket-tiket transportasi tersebut. Kemudian dari Komisi 5 sendiri bagaimana tindakan yang akan dilakukan apabila terdapat jasa dari transportasi ini yang melakukan penaikan tarif secara liar? Ya pastinya besok juga kita akan rapat kerja dengan kementerian, di situ ada Kementerian Perhubungan pastinya, dan kita minta untuk seluruh dirjen bisa memonitor dan kita juga kita langsung memonitor kalau seandainya ada yang menaikkan secara liar, kita akan pasti meminta kepada dirjen pengampunya untuk bisa menegur dari pengusaha-pengusaha tersebut supaya tidak membebani masyarakat pastinya, dan harus ada titik tertinggi dari tarif sehingga tidak bisa lepas dari titik tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik pemirsa TV Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Novita Wijayanti. Dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 5 DPR RI, saya Rodia, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih Diva dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja nih yang menjadi headline media online hari ini, yaitu yang pertama datang dari Komisi 1 DPR RI yang meminta tanggung jawab Kominfo atas terulangnya kasus kebocoran data di Indonesia, pemirsa. Pemirsa dapat kita lihat sama-sama di sini di layar kaca Anda bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sedang jadi sorotan publik setelah terjadinya dugaan kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM prabayar. Pemirsa, kasus ini bahkan tak luput dari perhatian DPR RI yang menganggap Kominfo tidak mampu menahan gempuran hacker yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya dugaan kasus kebocoran data di Indonesia terjadi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sebulan. Pertama, kasus kebocoran data PLN yang menyangkut 17 juta pelanggan yang terjadi pada 19 Agustus. Dan pemirsa, yang kedua, kasus kebocoran data IndiHome pada 21 Agustus dan terakhir bocornya 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM prabayar yang terjadi pada awal pekan ini. Untuk itu, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyoroti insiden kebocoran data yang terjadi setidaknya 3 kali sepanjang Agustus 2022. Dan pemirsa, ia pun juga mendesak keseriusan Kominfo dalam menangani masalah ini. Selain kasus kebocoran data, baru-baru ini Kominfo menerima kritikan pedas dari hacker dengan nickname Bjorka. Kritikan itu dilayangkan usai Kominfo meminta hacker untuk tidak melancarkan peretasan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mengaku malu atas momen memalukan saat Kominfo diledek oleh hacker di forum gelap. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyinggung Menteri Kominfo Joni Plate terkait rencana pembuatan satu data nasional. Dia menyebut persoalan kebocoran data bukan sekedar masalah bisnis, melainkan menyangkut ketahanan nasional. Dan pemirsa, kita beralih nih ke informasi selanjutnya yang terkait dengan Komisi 2 DPR RI akan membentuk 2 panja terkait mafia tanah. Mari kita lihat kembali pemirsa di sini di layar kaca Anda bahwa anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa Komisi 2 telah membentuk 2 panitia kerja atau panja terkait dengan mafia tanah. 2 panja tersebut yakni Panja Pemberantasan Mafia Tanah yang sudah bekerja pada 2 kali masa sidang. Dan Panja Pengukuran Ulang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Penggunaan lainnya yang sekarang sedang bekerja di Komisi 2 DPR RI. Pemirsa, di sini Rifki menjelaskan Komisi 2 saat ini sedang bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN untuk menyusun roadmap bagaimana memberantas berbagai macam penggunaan lahan di luar hak guna usaha atau HGU. Penggunaan lahan di luar HGU telah mengeksploitasi berbagai macam sumber daya ekonomi bangsa dan tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Untuk itu pemirsa, Komisi 2 berkomitmen akan mengerahkan seluruh kewenangan konstitusional, pengawasan, legislasi, dan penyelenggaraan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang bersangkutan dengan mafia tanah. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 1 DPR RI meminta keseriusan Kominfo atasi persoalan bocornya data di tanah air. Dan juga tadi ada Komisi 2 DPR RI yang membentuk 2 panja terkait mafia tanah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.